Jadi kaset mulai ditinggalkan. Kaset itu peaknya di Ceylon Seven dan di Indonesia ya. Peaknya di Ceylon Seven dan di Peter Pan zaman-zaman itu awal. Karena mereka penjualannya tuh banyak banget sampai jutaan keping ya, jutaan kaset gitu. Mereka lakunya gitu. Kalau dulu harus diputar, ada ujung 80 sama ujung 100 berapa sih ke depannya, 110 atau 100 berapa nanti putar. Nah, pakai antena nanti dipanjangin. Ini aku memvisualisasikan, mudah-mudahan bisa. Halo Smart People semuanya, kembali lagi di Ngobrol Dilit, ngobrolin digital lifestyle. Aku Alisa dari Partnership Officer CFDS. Mungkin gak familiar nih ya dengan aku yang jadi host, karena biasanya ada Mas Karim. Cuman hari ini bersamaku, dan di sini juga ada Mas Iradat Wirid selaku Deputy Executive Secretary di CFDS. Boleh dong Mas, say hello dulu, kenalan dulu nih. Saya Adat dari CFDS juga. Sekretaris eksekutif. Bos saya, ya ini agak grogi pertama kali, ya sudah. Jadi hari ini kita mau ngobrolin permusikan nih Mas Adat. Oke, menarik. Jadi ya kalau aku sih ya personally, aku tiap hari harus dengerin musik, of course. Ngerjain kerjaan, mandi, makan, apapun itu aku harus sambil dengerin musik. Dan biasanya aku tuh dengerin musik tuh streaming ya, online, Spotify, YouTube Music. Dan menurutku lebih enak gitu kalau aku dengerin musik itu pakai digital streaming. Ya dulu sih aku pernah ya dengerin musik pakai CD, DVD, CD gitu yang bisa ditampilin video musiknya di TV gitu. Terus atau mungkin ya yang paling nggak tua-tua amat tapi masih dipakai sampai sekarang ya radio mobil gitu. Radio di mobil lah ya gitu. Dan MP3. Dulu aku zaman-zaman sekolah pernah pakai MP3 player. Pakai SD card, ku download lah tuh lagu-lagu. Ini bajakan ya, maaf. Jadi ku download lah lagu-lagu tuh ke SD card, ku bawa lah ke sekolah. Wah, hip banget tuh kan, pakai MP3, pakai headset. Pada gitu. zamannya. Pada zamannya. Tapi ya sekarang of course kalau aku ditanya mau nggak kembali ke zaman-zaman mendengarkan musik secara konvensional dengan CD, kaset dan sebagainya, enggak sih. Aku prefer untuk dengerin secara streaming, secara digital gitu, pakai Spotify let's say gitu. Kalau Mas Dad gimana nih biasanya kalau dengerin musik? Aku dengerin musik lumayan sering sebenarnya belakangan, karena memang lagi mengulik ya lagu-lagu lama, lagu-lagu yang memang relate, lagu-lagu yang banyak mengenang juga misalnya gitu. Karena kan kita ya kalau aku pribadi ya kayaknya udah agak males dengan kebaruan ya di musik. Kalau soal musiknya ya. Tapi kalau cara mendengarkan ya karena sekarang teknologi udah banyak ya. Sekarang Bluetooth speaker itu banyak banget. Iya, betul. Ya tadi make sense kalau Al bilang sekarang mau sambil ngapain aja bisa gitu. Karena kalau dulu misalnya pakai DVD nggak mungkin DVD-nya dibawa ke kamar mandi. Speakernya pun kalau ada pun ditaruh di satu tempat yang karena pakai fix, kabel. karena pakai kabel. Betul. Jadi dulu jadi sekarang kita lebih enak gitu karena Bluetooth speaker tuh bisa dibawa kemana-mana, kecil pula bahkan sekarang fiturnya tahan air karena udah tahu kayaknya orang itu bawa itu ke kamar mandi atau ke tempat-tempat yang memang rawan kena itu. Nah jadi maksudku sekarang ya kita ngikutin aja, memang ngikutin kalau dari alat pemutarnya sekarang memang rata-rata Bluetooth speaker, kalau lagi di kendaraan ya pakai HP dengan Bluetooth headset ya. Kalau lagi di rumah ya pakai Bluetooth speaker yang aku bahkan ada beberapa Bluetooth speaker karena malas mindah-mindahin gitu. Jadi mungkin kayak yang kecil ditaruh di buat komputer gitu, depan komputer, yang agak gede di depan komputer, yang kecil mungkin taruh kayak di kamar atau di mana gitu. Dan emang udah yang di situ terus karena malas kayak mindah-mindahin lagi gitu. Jadi tinggal konekin sama handphone aja gitu. Kalau platformnya ya masih pakai Spotify, dan sebenarnya kalau Spotify itu lebih sering buat dengerin podcast ya. Karena kalo kayaknya musik, lebih banyak. Musik aku pakai YouTube Musik karena pilihan lagunya menurutku dan playlistku tuh di YouTube Musik semua. I see. Dan kalau di YouTube Musik itu kadang ada lagu yang memang nggak ada di Spotify. Nggak ada di Spotify, tapi ada di YouTube sebagai video. Dan di YouTube Musik kan betul. Bisa muter video sekaligus itu. Jadi bisa bikin playlist barengan. Lebih nyaman di situ kalau misalnya mendengarkan platformnya ya, kayak gitu. Oke. Nah, jujur li aja, kita kan beda generasi ya Mas. Not implying Mas Adat itu tua ya, Smart People, tapi ya kita beda generasi dan tren dari tahun ke tahun itu berbeda. Bahkan mungkin aku dengan mas-mas dan mbak-mbak 2 tahun, 3 tahun di atas aku mungkin pengalamannya juga udah beda jauh banget gitu ya, saking dinamisnya industri musik itu. Kalau aku ngalamin era-era dengerin musik secara konvensional pakai
kaset tape, CD itu tuh nggak lama gitu Mas. Mungkin nggak selama Mas Adat dulu ya. Jadi pilihanku dulu udah mulai variatif karena udah mulai transisi dari konvensional, dari analog menjadi digital gitu. Jadi ya paling recent itu aku pakai gadget pendengar musik itu ya paling MP3 itu. Jadi kalau buat aku jujur aja nggak banyak yang bisa aku share terkait dengan cara dengerin musik secara konvensional atau dengan gadget-gadget analog. Nah kalau dari Mas Adat yang paling memorable dulu kalau dengerin lagu musik tuh pakai platform apa sih? Gimana caranya? Aku pengalaman mendengarkan lagu pertama kali sebenarnya mendengarkan musik ya itu lama udah karena dulu zamannya masih ada radio tape. Yang mencari frekuensinya dengan cara diputar. Sekarang kan kalau kita nyari di mobil ya tinggal diklik aja terus nanti bisa disimpan gitu. Kalau dulu harus diputar ada ujung 80 sama ujung 100 berapa sih ke depannya 10 atau 100 berapa nanti pakai antena gitu. Nah, pakai antena nanti dipanjangin. Ini aku memvisualisasikan mudah-mudahan bisa mungkin nanti berusaha keras untuk menggambarkannya. Untuk generational gap ini. Nah, itu radio. Mungkin aku pertama kali mendengarkan radio itu 90-an ya karena masih aku belum lahir guys. Aku memoriku soal musik itu mungkin antara TK atau SD kelas 1 yang pernah mendengarkan itu karena dulu kakekku itu punya tape dan suka sekali mendengarkan kayak tembang-tembang Jawa gitu loh kayak waktu aku di lagi liburan gitu mbahku suka dengerin di radio itu lagu-lagu. Tape itu apa Mas? Tape. Nah ini urutannya adalah radio kan tadi ya. Nah kalau radio tape, nah kemudian bergeser ke mendengarkan lagu dengan kaset gitu. Jadi kaset tuh bentuknya kotak gini. Ada gambarnya nanti ada di sini. Enggak. Jadi ada kaset, ada 2 lubangnya gitu nanti dimasukkan ke dalam pemutarnya. Si 2 lubang ini tugasnya fungsinya adalah memutar pita yang ada di dalamnya. Jadi ada pita hasil rekaman orang pemproduksi musik, kita mendengarkannya dengan cara memutarkan pitanya itu nanti digeserkan ke dalam kayak jarumnya gitu Jadi kita bisa dengerin lagunya di sebuah radio tape yang gede itu, mini kompo sekarang juga istilahnya. Dulu kalau orang senam ada bawa kayak gitu juga putar lagu SKJ 94 atau apa. Nah, pakai itu muterinnya gede. Kalau di sekolah-sekolah dulu pakai kayak gitu. Jadi membawa pakai kaset. Nah, itu awal aku memahami dan mengkoleksi beberapa alat musik, beberapa kaset musik dari band-band. Pertama kali yang sebenarnya kayaknya dulu kakakku punya tuh lagu-lagu zamannya Padi, Jikustik gitu-gitu ya. Itu lagi populer-populer 2000-2001. Ceylon Seven tuh lagi gila banget waktu itu dari Jogja terus lagi populer-populer banget dia. Labelnya Sony juga waktu itu keren. Nah, setelah itu mungkin aku sendiri Dewa dan Peter Pan waktu itu. Dewa 19 udah yang Once tapi ya bukan yang Ari Lasso karena yang Ari Lasso tuh udah agak lama. Dewa 19 terus Peter Pan 2 album yang Bintang di Surga, yang kedua, yang pertama itu Taman Langit kalau nggak salah. Itu 2 album yang aku favorit soalnya. Yang satu sampai rusak kaset. Nah, si kaset itu bisa rusak. Pitanya bisa rusak, bisa molor istilahnya. Bisa kusut gitu. melungker kusut keluar gitu. Nah, itu kalau udah rusak, udah keluar dan tidak bisa digulung lagi menggunakan pulpen, itu selesai karir si kaset itu. Terus harus beli lagi. Harus beli kaset lagi. Kalau sekarang kan nggak ada tuh. Rusak paling tidak ada di platform itu kan. Iya, betul. PR-nya. Tapi pun sekarang gampang nyarinya kalau kita tidak berlangganan mungkin bisa membajak. Tapi maksudnya tidak dianjurkan untuk itu. Tapi maksudnya sekarang kalau nggak ada tuh agak aneh. Mencari lagu nggak ada. Karena pasti ada. Somewhere and somehow pasti ada. Betul. Dan kalau dulu masalahnya fisiknya rusak, jadi kita nggak bisa dengar. Harus beli lagi di Stara, toko-toko kaset terdekat di sekitar kita lah, yang kalau yang bajakan aku yakin banyak ya. Tapi sebenarnya waktu aku mulai mendengarkan kaset itu di Kalimantan tuh agak susah nyari kaset bajakan ya. Atau aku mungkin nggak tahu. Tapi jadi kalau beli dulu di Stara apa sih nama tokonya aku lupa dulu. Warna oranye gitu, lupa namanya. Tapi itu. Nah tapi pada akhirnya menggunakan kaset. Nah, penandanya aku juga baru ingat, penandanya itu salah satunya adalah di album Peter Pan itu juga. Album Peter Pan yang berikutnya itu kalau nggak salah ada yang film Alexandria tuh kalau misalnya Tak Bisakah, itu kan lagunya Elton. Nah itu tuh udah ada CD-nya. Nah itu tuh mulai transisi ke CD. Karena dia mulai ngejual ke compact disc bentuknya, CD yang bulat itu, yang
Kalau dulu kita ngumpulin tugas, bahkan kayak sampai sekarang di UGM itu ngumpulin skripsi masih pakai CD. Iya betul, di burn ke dalam CD. Iya kan, di CD atau DVD kan. Yang menurutku udah nggak make sense lah, itu udah nggak usah dipakai lagi harus. Udah nggak masuk itu eranya. Nah itu tuh titiknya mungkin sekitar tahun 2005 ya, mungkin 2004 2005 itu udah mulai pakai CD. Jadi kaset mulai ditinggalkan. Kaset itu peaknya di Ceylon Seven dan di Indonesia ya, peaknya di Ceylon Seven dan di Peter Pan zaman-zaman itu awal. Karena mereka penjualannya tuh banyak banget sampai jutaan keping ya, jutaan kaset gitu, mereka lakunya gitu. Nah setelah itu CD, datanglah iPod gitu ya. Pengalamanku, aku nggak sempat pakai iPod, tapi aku mengalami MP3 player tiruannya iPod. Ya gitu. Sejenis lah ya. Kayak itu banyak cek aja. Gitu. Iya, yang untuk nanti kita masukin dari komputer, pakai SD card, lagu-lagu kita download, kita dengerin, bawa ke sekolah gitu. Karena dulu kalau punya iPod itu udah kaya banget. Levelnya bukan kaya aja, kaya banget. Karena susah juga beli iPod itu di Indonesia kan waktu itu. Nggak segampang sekarang ada iBox. Dulu tuh kayaknya harus nitip beli di mana dulu baru bisa deh gitu. Nah setelah itu baru ya sekarang masuk ke digital, platform digital yang kayak sekarang ya. YouTube udah mulai muncul, kemudian Spotify dan lain-lain. Jadi kalau ngelihat bagaimana proses transformasi sih sebenarnya nggak terlalu lama. 10 tahun aja udah ganti 3 kali. Nah, itu betul. Sama kayak yang tadi ku bilang. Jadi bahkan Mas dan Mbak yang beda setahun, 2 tahun, 3 tahun di atasku pun udah beda pengalaman gitu dengan aku. Jadi kalau tadi Mas Sadat nyebut kalau mau dengerin musik itu ya nggak ada cara lain selain kita beli cassette tape atau CD gitu kan. Nah kalau zamanku sekarang kan beli CD, kaset, maksudnya apa ya, produk-produk karya musisi yang berbentuk fisik gitu ya. Itu tuh pilihan aja karena mainstreamnya ya cara utamanya kita dengerin secara digital, kita streaming di Spotify gitu-gitu ya. Dan dulu yang perlu diingat ketika kita membeli satu kaset itu kita membeli satu album aja. Jadi kita cuma bisa dengerin satu. Kamu bayar 25.000 untuk satu kaset atau 30.000 satu kaset, itu cuma bisa dengerin satu album dengan satu artis. Betul. Gitu. Nah, kalau sekarang kamu langganan mungkin berapa Spotify 50.000? Iya, sebulan 50.000 kita udah bisa nikmatin siapapun semuanya, gitu. Dan jadi, dimanapun. Dan jadi memang, nah mungkin dulu juga karena beli fisiknya ya, jadi harganya jadi lebih mahal. Gitu. Jadi sekarang orang membeli itu buat, ya tadi kayak Al bilang itu buat koleksi sebenarnya. Nah betul. Karena dia fansnya orang itu, fansnya si band itu, atau dia penggemarnya K-pop. Kalau sekarang K-pop tuh kayak banyak deh pakai koleksi unik-unik apa segala macam gitu ya. Nah itu kayaknya sekarang basisnya adalah fans ya, jadi fanbase. Jadi kalau mereka suka dan support sama si bandnya, dia akan beli lah berapapun harganya. Aku juga kadang-kadang salut ya, bahkan sampai konser yang diputar di bioskop gitu ya, kalau musiknya K-pop itu sangat ramai yang nonton. Film-film dokumenter itu mahal harga tiketnya 150.000. Kadang suka sampai 300.000. 300.000 ada yang beli. Saya hebat. Termasuk saya. Hebat. Nah itu benar sih Mas tadi. Jadi bagaimana transisi dari kebutuhan, maksudnya salah satu cara untuk mendengarkan musik cuman dengan karya-karya bentuk fisik. Nah berarti kan dulu itu keharusan ya. Nah kalau aku sih personally ya, benar tadi kata Mas Sadat, aku ini juga anggota dari beberapa fanbase musisi ya guys. Jadi selain memang aku aku enjoy musik mereka secara digital, aku streaming, aku tuh juga ya masih rela mengeluarkan uang untuk membeli album-album fisik gitu ya. Jadi betul tadi K-pop gitu ya. Sekarang mereka masih tetap ngeproduksi kaset lagu-lagu kaset. Ada yang masih bentuk kaset Mas. Jadi kayak memang tadi Mas Sadat sempat bilang ya lagi hype-hype lagi nih. Tapi for the sake of aesthetic aja gitu Mas. Bukan kayak kalian hanya bisa dengerin lagu kita dari format ini. Kayak emang collectible purposes aja. Wah lucu, jadi punya koleksi, bisa bahkan dijadiin gantungan di tas gitu loh Mas. Jadi kasetnya karena bentuknya mini gitu Mas. Jadi kayak fungsinya itu udah beralih fungsi. Iya, jadi beralih fungsi bukan untuk sebagai media mendengarkan musik, tapi sebagai koleksi gitu loh, collectibles merchandise untuk fansnya. Karena aku ini kan fans My Chemical Romance sih Mas. Ya bandnya sudah bubar begitu ya. Dan mereka udah bubar Mas dari lama. Dan mencari produk-produk fisik mereka tuh susah karena udah gak diproduksi lagi. Jadi sekarang hitungannya kayak barang antik lah gitu. Aku masih rela membeli album fisik mereka. Yang paling ku ingat adalah pembelian album The Black Parade, yang mana itu waktu ku beli tuh kondisinya mint banget, kayak bener-bener CD-nya udah baret, covernya udah agak sobek-sobek. Itu ku beli dan harga 200.000. Dan menurutku itu mahal ya, karena dulu harganya gak segitu. Tapi
ya itu menjadi mahal karena ya antik gitu kan. Memorable jadinya. Maksudnya jadi bahan-bahan yang koleksi kayak gitu kan mahal ya. Itu sama kayak kita perangko lah kalau di yang lain kan itu dulu siapa yang mau ngoleksi perangko? Maksudnya ada sih filateli, tapi siapa yang tahu perangko itu akan semahal itu harganya kan enggak juga. Uang misalnya, uang itu juga kan kayak gitu. Nah, ini sama menurutku bagaimana sekarang orang menikmati musik itu bisa mundur ke belakang lebih kepada tapi ini bisa juga ini yang aku bilang agak berbeda sebenarnya. Jadi ada orang yang memang menikmati memorinya. Yang kayak mungkin Al tadi itu menikmati memorinya. Jadi dia suka sama bandnya, suka pengen mempunyai karena dulu mungkin belum bisa beli atau dulu udah hilang barangnya pengen beli gitu. Nah, ada juga yang memang merasa mendengarkan dengan itu tuh jauh lebih enak gitu. Nah, sebelum masa itu aku nggak mengalami ini. Aku mengalami masa kaset ya. Sebelum itu kan piringan hitam. Iya, vinyl. Vinyl kalau sekarang orang bilangnya gitu-gitu. Itu kan kata bagi sebagian orang kalau didengarkan dengan set alat pemutar yang bagus itu suaranya jauh lebih bisa dinikmati. Oke. Untuk mereka yang audiophile tuh katanya beda. Taste-nya tuh beda. Pasti ini lebih oke. Bagaimana cara kita ngepasin muternya di mana itu tuh katanya ya sensasinya lebih bagi mereka tuh lebih oke gitu dan itu kalau itu experience jadi bukan memori yang dibeli tapi kayak pengalaman yang lebih asik meskipun aku yakin mereka yang punya piringan hitam yang mengoleksi piringan hitam ini atau vinil ini menurutku zaman dulu mereka nggak mampu beli terus sekarang jadi mampu beli jadi mereka baru beli dan harganya mahal banget sekarang ratusan ribu kayak satu piringan belum lagi pemutarnya itu kan juga pasti mahal kan dan ada jenis-jenisnya juga itu kan. Kalau yang udah yang expert gitu yang bagus banget yang advance gitu ya bisa 60-an 70-an juta. Oh iya Mas. Iya mahal banget memang mahal banget. Bahkan ada yang ratusan deh kayaknya yang setupnya udah ngeri banget gitu. Karena dia harus disupport sama sekarang kan udah digabung. Jadi dia menggunakan alat speaker yang juga udah modern. Jadi dari situ di convert ke yang lebih modern. Jadi suaranya bisa lebih didengar gitu, lebih natural gitu. Nah, itu experience karena itu fix experience zaman dulu banget dan nggak banyak yang artis-artis sekarang yang ngeluarin piringan hitam. Mungkin bisa dicek deh beberapa doang. Nah, yang aku tahu dengan hal-hal seperti itu orang jadi lebih lekat sama ya pengalaman menggunakan musiknya kan kalau piringan hitam tuh kan agak susah ya. Iya, betul. Ya, berarti kalau zaman sekarang sih cara kita menikmati musik yang zaman dulu itu merupakan suatu kebutuhan gitu ya. Karena memang harus dengan cara ini. Sekarang itu memang cuma untuk for lifestyle purposes aja lah untuk menikmati nostalgianya dan juga mungkin experience-nya, memorinya gitu. Nah, karena sekarang kan orang aku yakin lebih prefer untuk mendengarkan musik yang kayak aku ya daily listener aku tiap hari harus dengerin musik nggak mungkin kan kalau tiap hari aku harus dengerin pakai DVD aku kemana-mana bawa DVD gitu kan atau pakai MP3 player malah repot jadi sekarang untuk mendengarkan musik itu ya secara digital streaming Spotify, YouTube Music gitu nah aku tadi menarik banget nih perbedaan experience antara mendengarkan musik yang recorded digital dengan yang tadi konvensional gitu karena wah ini suaranya beda gitu nah kalau menurut Mas Sadat sendiri nih dari seluruh pengalaman Mas Sadat nyobain semua platform mendengarkan musik. Mas Sadat tuh prefer yang konvensional kah? Analog dengerin pakai CD atau secara digital gitu? Platform stream. Mana sih yang lebih oke menurut Mas Sadat? Kalau aku sebenarnya masih ada keinginan untuk membeli. Aku masih punya tape ya. Alat pemutar yang kaset itu, radio tape itu di rumah. Dan kasetku masih lumayan banyak. Ketika aku mencoba mendengarkannya, tapi rasanya cuma mengenang waktu dulu aja. Karena dulu setiap berangkat sekolah tuh aku mendengarkan lagu dengan itu, dengan kaset-kaset yang berbeda. Dulu ada band, ada kalau dulu tahu The Titans itu yang mirip-mirip Ariel, vokalisnya mirip Ariel. Terus ya Peter Pan. Noah dulu masih ada kasetnya tuh satu yang album pertama. Ya mungkin itu. Jadi ketika aku menggunakan itu tuh memang sebatas mengenang aja. Memori. Tapi sebenarnya memang fleksibilitas satu dengan model kita kerja kayak sekarang ya. Aku sih lebih seneng denger yang digital. Pertama
opsinya lebih ya intinya lebih efisien dan efektif aja kita mendengarkannya. Bisa dibawa kemana aja. Tadi ya kayak aku bilang, kita kalau di kamar mandi mau bisa aja bawa Bluetooth speaker yang anti air, atau bahkan pakai HP-nya itu sendiri atau juga. bawa HP-nya itu sendiri gitu. Atau misalnya kalau misalnya kita pergi lagi di perjalanan commute gitu ya, kalau di sini naik KRL misalnya, kalau di Jakarta mungkin naik LRT atau MRT itu biasanya kan orang udah pakai headset semua TWS dan gitu. nggak ada tuh orang pakai kaset Walkman gitu. Mungkin ada ya yang skena-skena for the sake of style. Bisa jadi sih, karena di M Block itu kan ada yang jualan kaset juga. Betul, masih ada mas toko-toko jualan vinyl terus kaset tape gitu. Dan lagi-lagi yang kesana memang itu membeli itu untuk apa ya, koleksi aja gitu, bukan berarti necessarily mereka sehari-hari mendengar musik dengan tape gitu loh mas. Jadi dari segi praktis of course ya aku vote untuk ya digital streaming gitu. Tapi mungkin untuk ya tadi the sake of reminiscing ya, memory, nostalgia, aku akan dengarkan musik dengan mungkin kaset tape tadi, meskipun ya itu lebih PR sih, karena kan butuh gadget tambahan untuk ngeplay itu kan. Betul, dan memang aku tuh waktu itu ingat ya, waktu zaman aku masih sekolah itu memang ada beberapa hal yang kita jadi dulu di sekolahku tuh ada ekskul ekskul band. Aku ingat banget waktu 2004 atau 2003 itu band-band yang angkatan atas ya, kakak-kakak kelasku itu kalau mau dengerin lagu itu masih pakai kaset. Jadi misalnya kayak dia mau cari inspirasi untuk main lagunya ini tuh, mereka beli kasetnya dulu, terus diputer di tape sekolah gitu, terus mainnya kayak gini gitu. Itu kan berbeda dengan ketika aku yang ngeband waktu SMA 2008 2009 misalnya kayak gitu. Itu udah ada YouTube waktu itu. Udah ada YouTube belum ya? Pokoknya udah ada nonton di komputer aja atau di laptop. Jadi kayak tinggal kayak gitu mainnya gitu. Kayak gitu mainnya. Karena lebih modern aja gitu cara kita menikmati musiknya. Terus nyari referensi lagu ya yang bajakan-bajakan ya. Itu lebih lengkap zaman setelah itu. Jadi nah tapi memang menurutku kalau dari tingkat hustle-nya ya, bagaimana mereka berjuangnya itu memang kelihatannya kita jadi agak lebih males sih. Iya betul. Pada akhirnya, karena yang dulu tuh sampai bener-bener nyari kasetnya, terus mereka mendengarkan kaset. Jadi kaset rusak itu, kaset yang kotak rusak itu bukan hal yang mengejutkan. Gitu. Kalau sekarang kan kita apa yang rusak? Harus HP-nya yang rusak kan? Iya mungkin, betul. Atau nggak ada sinyal. Atau nggak ada sinyal. Tapi sekarang pun nggak ada sinyal, bisa di-download. Jadi kita bisa dengerin offline. Nah jadi kayak nggak ada ruang untuk yang kesalahan atau ya itu tadi yang orangnya tuh kayak kehilangan alatnya gitu tuh udah nggak ada gitu. Sehingga kayaknya rasanya orang tuh lebih fokus mencari bagaimana dia membeli subscribe-nya ini daripada mencari lagunya gitu. Betul. Ini juga aku ngerasa kayak kalau zaman dulu kan misalkan kita dengerin lagu lewat album-album fisik. Jadi kalau kita mengukur seberapa sukses nih seorang musisi dilihat dari seberapa banyak album fisiknya dijual kan. Kalau sekarang bahkan aku ngeliat beda jauh banget seberapa kita bisa mengukur seberapa populer seorang musisi itu. Kita bisa lihat dari dia trending di TikTok apa enggak lagunya, kayak masuk FYP, wah lagunya dia dipakai berulang-ulang kali. Jadi kayak untuk seorang musisi menjadi lebih mendapatkan popularitas itu nggak cuma serta-merta dari wah pokoknya album aku harus kejual banyak, bahkan laguku famous di TikTok aja itu udah jadi kebanggaan tersendiri. Itu menurutku transformasinya musik ya, karena sekarang perhatiin aja berapa sih artis yang buat album sekarang, nggak banyak. Karena kalau dulu harus buat album karena labelnya mereka ya si produsernya mereka itu labelnya mereka itu mewajibkan mereka produce album dan mereka udah tanda tangan kontrak untuk bikin satu album penuh. Sekarang tuh single sampai 12 pun belum dibikin album, bikin single terus. Tapi ya memang sekarang orang menikmati musik itu kadang suka lagunya ini sih dengan penyanyi si ini, misalnya kayak suka lagunya misalnya Niscaya, Bilal Indrajaya, tapi dia bisa jadi nggak suka lagunya dia yang lain. Iya, suka, karena memang lagi ngetren aja. Iya, suka gitu. Lucy. Tapi itu juga menurutku menarik ketika membahas TikTok, karena TikTok juga memberikan ruang baru untuk musik-musik ini berkembang. Itu sebenarnya platform kan bukan platform mendengarkan musik, bukan platform mendengarkan musik. Tapi itu bisa dijadikan market gitu. Betul, dan itu bisa menjadi tren. Lagu-lagu kayak yang bersama bayanganmu kasih itu kan nggak populer sebelum masuk TikTok. Kemudian lagu-lagu kayak yang aku nggak pernah denger apapun gitu ya. Bahkan lagu-lagu jadul pun sekarang juga banyak yang naik lagi karena dipakai di TikTok. Betul, banyak sekali tren yang diciptakan dari situ dan itu sebenarnya bagus dalam artian asal memang ya itu ada ya istilahnya penggunaannya nggak terlalu eksploitatif lah, misalnya kayak kamu nggak bayar
si pemunya lagunya dan lain-lain. Meskipun sekarang ya menurutku kalau ngelihat dari konser-konser yang ada gitu setelah pandemi, harga tiketnya mulai bagus gitu ya, harga tiketnya mulai tinggi. Yang mana kalau harga tiket tinggi dan makin banyak konsernya, sebenarnya si artis-artis ini atau penyanyi-penyanyinya juga pasti makin lebih sejahtera dan bisa bikin karya yang lebih bagus buat pendengar-pendengarnya gitu. Meskipun pendekatan-pendekatan lainnya soal tadi platform digital dan lain-lain, aku nggak yakin platform-platform digital itu ngasih banyak ke artisnya. Iya, menghasilkan gitu ya. Jadi tetap harus disupport dengan let's say quote unquote penjualan fisik mereka gitu selalu bilang merchandise, kemudian konser ya gitu. Konser sih. Konsernya mereka pasti akan laku dan mereka keliling ke daerah-daerah untuk diperdengarkan lebih luas lagu ya. Tapi memang segmentasinya sekarang orang yang mau mendengarkan, karena sekarang platformnya bisa milih ya. Kayak tadi aku bilang ya, Al misalnya suka lagu My Chemical Romance, suka Fall Out Boy apa. Dulu kan pilihannya yang ditampilkan aja opsinya. Sekarang nyari band emo dari Islandia atau dari random Uganda aja, gitu masih ada masuk kan gitu bisa dicari. Betul. Mana mungkin nyari CD-nya nyari di mana gitu kan, masuk ke Indonesia aja juga belum tentu. Si Guros itu kalau nggak ada platform digital, orang Indonesia mungkin nggak tahu bisa jadi. Gimana coba kita dengerin lagu dari Islandia yang nggak tahu dia nyanyi lagunya apa itu, tapi terkenal kan di Indonesia tuh si Guros. Maksudku adalah platform digital itu membantu kita discover lagu-lagu tersebut. Nah ini juga lucu kan, dulu kan orang sekarang tuh ada tren TikTok yang memang menyamakan lagu ya. Ini mirip lagu siapa, ini mirip lagu siapa gitu. Aku ingat banget lagunya Peter Pan, emang udah Noah dulu ya. Peter Pan kayaknya yang di plagiat sama orang India kalau nggak salah. Coba cari deh nanti teman-teman, cari di lagu Tak Bisakah hanya Peter Pan itu diplagiat sama lagu orang India dengan bahasa India, mirip sekali lagunya. Nah zaman dulu ketika misalnya ada plagiat gitu mungkin nggak kedeteksi zaman kaset karena memang nggak aksesibel. Betul, aku ingat banget sebenarnya beberapa lagu-lagunya di Indonesia tuh mirip, bahkan lagu Indonesia yang diinspirasiin ke lagu luar. Lagu-lagu Benyamin tuh ada yang diambil ke lagu-lagu luar. Benyamin Shop tuh tahun berapa tuh? Mungkin udah lama banget. Itu bukan diambil ya, kayak di bagian setentunya dicuplik untuk dipakai lagi. Nggak ketahuan zaman dulu karena ya kamu orang di Indonesia, satunya di Amerika, nggak mungkin tahu kalau itu terinspirasi dari lagu siapa. Begitu sekarang kesini, era The Massive waktu itu juga banyak dikritik karena dia ngeplagiat My Chem juga tuh banyak dulu. Banget dia, bukan cuma satu, tapi dia mengakui bahwa dia mau plagiat lagu itu. Nah sekarang udah orang susah kalau mau plagiat lagu pasti kok mirip lagu ini pasti akan kedetek karena memang aksesibel. Sekarang dengerin lagu tuh semakin aksesibel gitu kan. Jadi ya ini menunjukkan kalau memang ya denger transisi pendengaran lagu dari yang dulu nggak seaksesibel itu menjadi sangat aksesibel universal tuh ya ada pros and cons-nya aja. Prosnya of course jadi kita lebih bisa discover lagu-lagu baru lah, dan yang kedua ya itu tadi terkait dengan copyright dan originalitas karya itu jadi semakin terjaga gitu kan. Tapi cons-nya itu mungkin ya kita jadi kadang-kadang kurang lebih menghargai artisnya sih, karena nggak semua orang mau nonton konser artis itu, nggak semua orang mau beli album artis tersebut. Jadi ya dari segi pendapatan dan bentuk penghargaan listener itu ke musisi itu jadi nggak semasif dulu ya, karena dulu kita jelas harus ngeluarin uang untuk bisa dapetin karya-karya musik para musisi ini. Kalau sekarang kan yang contohnya tadi misalkan wah lagi viral nih di TikTok lagu ini, kita tahu penyanyinya siapa, kita hafal lagunya, tapi saat kita tapi kamu mau nggak kalau dengerin lagu ini beli albumnya? Ya nggak juga sih, karena nggak se-ngefans itu juga. Jadi dari segi pendapatan artisnya pun juga mungkin challenge-nya ya bagaimana sekarang membangun fanbase gitu, instead of mencari popularitas tapi membangun fanbase. Makanya gitu. Banyak sekali musisi-musisi yang memang ini ya, yang baru gitu ya. Dia bisa hidup aja dengan gayanya dia gitu. Mungkin kayak selengean, suka-suka hati kalau lagi manggung karena fansnya dia mau bayar dia. Iya, betul. Aku nggak perlu jadi kayak Ariel Noah, nggak perlu jadi kayak Rian The Massive sepopuler itu. Aku cukup dinikmati sama ini. Aku bisa hidup, bisa cukup relate aja dengan gitu. Orang-orang. Dan make sense kenapa sekarang kayak penyanyi-penyanyi ya kayak misalnya Bilal, Indrajaya, terus kayak 420, Hindia dan lain-lain yang mungkin kayaknya nggak label ya, atau mereka di bawah label independen sih rata-rata ya. Ya mungkin beberapa gitu. Mereka produksi sendiri ya, atau di label-label yang memang baru gitu ya. Itu jadi sangat punya fanbase yang kuat gitu. Kayak Payung Teduh itu waktu bubar kan orang-orang menyayangkan kenapa bubar. Sekarang namanya jadi apa itu? Lupa. Jadi ganti nama terus penikmatnya juga fanbase-nya masih ada. Efek Rumah Kaca. Yang paling fenomenal kan Banda Neira misalnya kayak gitu. Itu kan
bubar orang masih menunggu kapan reuniannya lagi. Betul. Sampai sekarang nggak reunian lagi Betul. gitu ya, nggak mungkin, susah juga kalau mau reunian lagi. Tapi fanbase-nya itu yang ngasih makan mereka sebenarnya. Yang menghidupi mereka gitu. Ya itu tren yang memang sekarang menurutku perlu dilestarikan ya. Jadi kalau teman-teman memang suka musik-musik tertentu atau pengen mendengarkan musik itu, satu ya beli merchandise-nya. Support artisnya juga gitu, nggak cuman ya let's say karena sekarang kan lebih accessible, Spotify bisa dengerin, di YouTube bisa dengerin. Mungkin itu nggak begitu menghasilkan untuk mereka, tapi ya kita tetap harus cari cara untuk tetap support mereka gimana caranya gitu ya. Makanya beli kaos band itu nggak apa-apa, pakai aja karena itu support mereka banget gitu. Meskipun harganya mahal dan lain-lain, beli album. Sekarang juga ada tren album fisik juga lagi ya. Aku nggak coba deh masih ada atau enggak aku nggak tahu. Tapi Eric Sukamti itu salah satu personil Endang Sukamti itu dia bikin kayak project gitu untuk beli album fisik. Jadi dia membantu artis-artis, kayaknya Raisa juga ada di situ, Iwan Fals di situ. Dia ketika mengeluarkan album, mereka bikin limited edition untuk 1.000 orang yang dapat album fisiknya. Harganya mahal banget. Mungkin bisa sampai 700.000 sampai 800.000 satu packs-nya gitu. Tapi macam-macam yang dapat. Mungkin kayak kalau di K-pop ya ada mungkin dapat ada foto-fotonya, ada foto-foto, ada poster, mungkin kalau misalnya barang-barang yang kayak yang khasnya mereka misalnya collectibles gitu, dan itu cuma dibatasi, nggak dijual masif gitu. 1.000 itu kan untuk ukuran penjualan kan sedikit ya bagi artis-artis yang kayak Raisa gitu. 1.000 makanya pasti ada yang beli lah, nggak mungkin nggak ada yang beli. Tapi mereka sengaja ngasih itu buat ruang eksklusivitasnya mereka ke beberapa fans, dan itu yang dikerjakan oleh Eric Sukamti kayaknya mendorong orang untuk menikmati itu dari segala sisinya, tidak hanya lagu dari digitalnya, dari lagu-lagu album fisiknya juga. Biasanya kalau nggak CD ya tadi tape itu, bahkan ada yang piringan hitam kayaknya. Vinyl juga kan. Vinyl juga. Sekarang ada beberapa artis yang bikin vinyl juga. Iya betul, memang betul. Karena harganya mahal banget itu. Asli. Ya jadi yang paling noticeable itu adalah transisi bagaimana dulu zaman-zaman Mas Adat, ya, masih muda dengerin lagu itu. Sekarang masih muda, cuman ya namanya juga dinamika industri musik. Jadi dulu kita kalau mau support artis itu memang fully secara material gitu ya. Kita beli albumnya, kita beli kasetnya. Tapi sekarang kita mendengarkan musik itu bisa streaming secara digital, itu bahkan kadang free gitu ya. Jadi kita bentuk kontribusi supporting kita ke artis itu cuman streaming, tapi secara financial itu, secara material itu nggak sebesar dulu gitu kan. Jadi sekarang membeli kaset-kaset atau mungkin album fisik itu sebagai kebutuhan collectible saja, sebagai terutama jika kita menjadi fanbase-nya gitu kan. Jadi ya perbedaan yang paling jelas sekarang adalah bahwa CD, kaset, bagaimana cara kita mendengarkan musik secara konvensional dulu itu cuma sebagai lifestyle aja gitu. Betul. Karena sekarang balik lagi, of course, kebutuhan orang untuk mendengarkan musik itu utamanya adalah dengan streaming digital. Pasti karena lebih mudah gitu. Jadi ya terlihat sekali perbedaan smart people, generational gap ini, karena aku tuh udah jarang banget loh beli album fisik gitu. Meanwhile Mas Adat mungkin dulu harus tetap ya kayak tadi kaset rusak harus beli lagi gitu kan. Mungkin sekarang aku kayak I won't bother untuk melakukan itu karena kayak ya udahlah di platform digital tuh ada gitu loh. Jadi ya kesimpulannya adalah perbedaan cara kita mendengarkan musik zaman sekarang itu ya dinamis banget gitu ya, dan itu tuh nggak memakan waktu yang lama gitu, cepat banget. Dan sekarang yang paling utama itu adalah dengerin musik dengan platform streaming gitu ya. Lebih menikmati, lebih mudah kali ya gitu. Oke, ya jadi gitulah smart people, diskusi kita, ngobrol-ngobrol asik kita semakin menunjukkan kalau ya generational gap-nya tuh beneran ada, karena beberapa kali tadi aku nggak relate gitu loh dengan pengalaman Mas Adat dengerin musik gitu. Jadi ya bisa dibilang dan nanti ada contoh gambar. Ngasih PR nih, sini. Gitu. Jadi ya itu zaman sekarang kita lebih, kalau aku ya prefer dengerin secara digital, dan sebenarnya nothing wrong with it, tapi at the same time sebisa mungkin kita support artisnya juga lah ya. Nonton konser, betul, beli merchandise, beli albumnya. Tapi ya untuk kebutuhan primer sehari-hari dengerin lagu tetap digital platform. Dulu ini terakhir mungkin ya. Dulu tuh konser tuh yang nyelenggarain tuh banyak perusahaan rokok ya. Konser besar gitu, banyak artis di perusahaan rokok. Sekarang tuh yang nyelenggarain mungkin lebih independen ya, lebih banyak. Betul. Cuma ya harus hati-hati, banyak penyelenggara konser yang nggak jelas juga. Betul. Ya jadi tetap aware juga lah ya dengan penipuan. Supportnya ke yang bener lah gitu. Ya, yang real dengan artisnya langsung aja mendingan main-main. Oke deh, gitu aja smart people untuk diskusi kita sore hari ini.
Jangan lupa untuk dengerin seluruh rangkaian podcast kita karena topiknya gak kalah seru juga nih dengan hari ini. Dan make sure juga smart people semuanya stay tune nih dengan medsos-medsos kita di CFDS_UGM di X, TikTok, Facebook, YouTube, dan juga Instagram. Terima kasih. Sampai berjumpa di podcast selanjutnya. Bye.